memang banyak banget game yang dilalui oleh tim Kamboja hingga dengan ada di titik grand final ini. Dan ini dia untuk draftingnya, Kamboja berada di area first pick dan Matilda mereka coba untuk tutup. Ya, Matilda ya, ini hero yang bisa dibilang hero pembawa kemenangan di saat upper bracket semifinals. Ketika Indonesia berhadapan dengan Kamboja, ada Matilda juga. Tapi Chips yang kali ini nggak akan hadir, walaupun memang kalau kita lihat dari gameplay Kamboja, mereka tadi nggak mainin Kara Chips juga sih. Bahkan Chips kayaknya nggak ada yang nge-ban loh sama sekali. Chips yang kalau kita lihat di 2 match ya, ini jujur ditutup sama tim Indonesia terus ya. Mereka mungkin dengan adanya pertukaran-pertukaran yang mau dicari juga, jadi benar-benar konsisten untuk nutup Chips untuk timnas Indonesia ya, dari match pertama hingga dengan match penutup. Sedangkan dari timnas Kamboja, Alpha yang menjadi concern banning mereka untuk game kali ini. Bagaimana Alpha tidak boleh hadir setelah tadi kita lihat 3 game in a row juga sih dari Kamboja. Lihat Alpha dipegang oleh tim lawannya, cuman dari timnas Indo sebenarnya masih ada Chushin dan masih ada Shuyo juga. Harusnya Chushin mungkin yang jadi concern dari Indonesia tim ya di game yang pertama, tapi Angela ternyata. Sepertinya Kamboja ini pengen bawa Battle of Assassin seperti ya, dengan Alpha yang di ban barusan. Mereka mau ajak Tegami dan juga Vival saling adu ketangkasan, fast hand-an di babak grand final ini. Mereka mau ngasih pertunjukan yang luar biasa sepertinya, dengan mungkin point kill ataupun atraksi yang benar-benar memukau dengan kedua assassin power yang dimiliki oleh kedua jungle. Angela yang di ban sepertinya pertanda bahwa Coach Cassius kayak udah tahu kalau misalnya mereka mau coba untuk mainin Link, karena tadi Tegami dengan Linknya di game ketiga di lower bracket final ini benar-benar menjadi teori ancaman tersendiri bagi lawan-lawannya, terutama bagi Mesir tadi yang merasakan. Itu dia makanya ya. Ternyata dari timnas Indonesia juga lebih memilih untuk ya respect dulu ya, Shuyo nggak boleh sampai hadir. Tapi akhirnya ya kita lihat di sepanjang game berjalan, Hayabusa ini selalu menjadi target operasi dari setiap tim, dan akhirnya kini dapetin kesempatan untuk bisa muncul, bahkan prioritas dari timnas Kamboja mengarah ke arah Hayabusa. Langsung diberikan toss ya. Tegami setelah mendapatkan Hayabusa, hero yang mungkin sudah lama dia idam-idamkan, hero yang sudah lama dia nanti-nantikan untuk berada di tangannya. Setelah tadi di match semifinal selalu di ban, dan akhirnya hadir untuk dirinya di game pertama babak grand final. Tapi langsung dijawab dengan ada Vexana bersama dengan ada High Loss. Ini berarti tandanya mau main team fight lagi nih dari Indonesia. Dan Vexana ini cocok banget nih untuk mengatasi ke arah Hayabusa, dan tinggal bagaimana kecepatan tangan dari Hayabusa ini yang bisa menggocek ke arah high five yang dimiliki oleh sang Vexana. 4 kali ini in total ya Nabi dengan Auroranya ya. Tadi kita lihat 3 game Aurora ini benar-benar jadi signature banget hero untuk mid laner dari timnas Kamboja. Sedangkan Gatot jadi jawaban juga untuk kemungkinan stick team fight yang bakal di-create oleh timnas Indonesia dengan adanya Yoji di area impact yang bisa diberikan. Ini mungkin sudah bisa dihadapi ya nantinya ya untuk solve dari Indonesia sendiri eksekusinya. Cuman di satu hero-nya, pertanyaannya apalah prioritas ke area Battle of Assassin yang tadi sempat diperbincangkan ya bisa muncul, atau mau prioritasin ke hero-nya Chell dulu. Tapi ternyata Khalid yang akan dibawakan, kemungkinan Vivian akan ngebawa karya High Loss untuk game kali ini. Ini sih bisa dibilang fleksibel sampai akhir ya. Ini mungkin enaknya mempunyai 2 player seperti Fumieko dan Vivian, sama-sama bisa tukar-tukaran dari segi hero-nya dan gameplay yang berbeda yang bisa dibawakan. Mereka bisa saling berkolaborasi untuk ngasih space kepada Vival dan juga mungkin kepada Chell itu sendiri. Dan dengan adanya Khalid seperti ini, mungkin kalau misalnya ada Gatot di tangan dari sosok Moshi yang biasanya mungkin digunakan sama Moshi juga,
ini Khalid akan lebih enak lagi kalau misalnya berada di area EXP. Dia bisa untuk clear cepat, dia bisa bantu. Link yang kini udah mulai ditutup sama teman-teman dari Kamboja. Mungkin nextnya bisa mengarah ke area Nolan ya. Tahu potensial assassin lainnya seperti Joy. Sedangkan dari timnas Indo, satu hero terakhir. Target lagi kah ke satu hero badan? Atau Povius juga masih bisa ditutup sih, Povius Edit dari Kamboja. Bisa mereka coba untuk denial dulu untuk di ban. Ya, Joy ya juga sih, udah lama juga nggak ngeliat Joy. Dan mungkin bisa aja muncul untuk sekarang. Tapi jangan lupakan ada Fanny dari Vival juga yang sebenarnya beberapa kali pernah kita ngeliat juga. Fanny dari Vival nih memiliki timing yang cukup baik. Dan mungkin ketika ada Hayabusa diberikan kepada teman-teman dari Kamboja, ini penasaran sih aku siapa yang bakal mengisi posisi gold lane-nya. Dan ternyata jatuh ke tangan Moskov untuk lebih safety. Dia mau lebih menghindari ancaman. Dia punya Spear of Misery juga untuk membuat dari Hayabusanya kehilangan momentum di tangan Tegami. Dan masih cukup bijak, apalagi langsung ban juga ke arah Harit kan. Dengan Nolan juga di ban, berarti makin mempersempit lagi nih hero yang punya damage besar dari assassinnya. Kankah jatuh ke tangan Joy yang tadi dibahas sama Cipi? Atau mungkin ini karena special pick di last picknya, bisa aja Lancelot yang tiba-tiba hadir juga. Masih ditaruh di surprise ya, dia mau lihat 2 hero terakhirnya dulu nih Kamboja nih. Kalau ngambil karya Fanny juga ditakutkannya ada stopper yang mungkin bisa diambil ya, tapi Bruno Edit menjadi pilihan untuk timnas Kamboja. Dan pertanyaannya ya bagi Vival, ini mau Battle of Assassin atau Fighter? Karena kalau ngomongin Fighternya masih ada Bane, Julian, bahkan kalau kita ngomongin Assassin ya jujur masih luas banget ya, untuk Fanny, Joy, Lancelot. Tergantung fit dari timnas Indonesia nih, stratnya bakal mengarah ke arah mana nih, ngeliat Hayabusa yang udah sekian game dikurung dan akhirnya terlepas. Dan pilihan dari Coach Caesius, ini semuanya pasti penasaran sama pilihan dari Coach Caesius untuk Vival. Akan mainin karya Assassin kah atau kontradiktif jungler ya, series fighter yang tersisa yang bakal diamankan, dan itu dia Julian. Yelo, early pressure dari Indonesia bakal sangat-sangat kuat sekali dengan Julian ya. Tapi ada sedikit fun fact bagaimana rematch terjadi antara Moskov dan juga Bruno yang dimiliki oleh kedua tim. Akan ada rematch antara Jim Penny dan juga Chell. Jadi kita juga akan melihat rematch yang terjadi di semifinal upper bracket, tapi kali ini di babak grand final. Wow, ini akan menjadi grand final yang bakal seru banget. Apalagi dari early power yang dimiliki oleh timnas Indonesia ini benar-benar besar sekali. Julian dikasih space, Julian bisa untuk join the fight dengan sangat-sangat cepat. Level 3 dia udah bisa untuk ikut merusuh mungkin. Tapi ya kita tahu kombinasi timnas Indonesia, habit yang mereka bawakan adalah clear cepat di area EXP. Fumi Eko join bersama dengan Vivian, dan di situ akan menjadi contoh besar adanya point kill bersama dengan ada Ichini juga yang akan saling bahu-membahu. Mapping awareness-nya ya, Khalid masalahnya di tangan Fumi yang biasanya tuh early pressure-nya berasa banget sih, berkaca di beberapa game juga yang sempat memang dibawakan juga ya Khalid di tangan Fumi Eko. Impact yang diberikan lumayan bisa pegangin kaki karya jungler-jungler tim lawannya ya, apalagi kalau kita ngebahas dari Tegami juga ngeboin karya Assassin Power juga. Dan kelemahannya adalah ketika jungler pattern-nya dirusuh, ini yang mungkin harus bisa di-solve lebih lagi ya, terkait eksekusinya seperti apa, penanganannya juga ketika melihat adanya tamu yang tidak diundang ya, khususnya Fumi yang dari segi maintain dari wave midanya oke, timing buat masuk ke area jungle-nya ini juga oke sih untuk game kali ini. Aku penasaran bagaimana nantinya survive mode untuk Tegami di game kita yang pertama. Oke, jadi kita akan membawa teman-teman semua untuk mendukung, mensupport penuh untuk timnas Indonesia kita yang bertanding di babak Grand Final ISF World Esport Championship. Indonesia, semua mata, semua dukungan hanya untuk pada kalian. Yes, itu dia 2 killing spree untuk setup jungler ya, berfokus ke area Swift
untuk power clear cepatnya, dan itu dia yang baru dibahas, Fumi Eko. First blood berhasil diamankan. Kombinasi yang selalu menjadi masalah. Baru aja kita bahas tadi di saat-saat ban and pick. Vivian dan Fumieko clear cepet, dia bakal langsung join fight. Dan dia membawa dua player dari timnas Indonesia, Vivian dan Fumieko, mendapatkan karate gami yang begitu mahal. Tertahan di level 1, Viva udah level 3, udah punya segala skill yang dia bisa punya. Dan ini akan terus ada adegan-adegan kerusuhan yang terjadi harusnya. Dan itu bakal menjadi satu hal yang mengerikan bagi teman-teman dari Kamboja. Wah, ganas banget sih. Belum genap menit pertama ya, Tegami harus tumbang dan dipaksa untuk mengejar ketertinggalan. Dan nampaknya Nabi, Fatal Face udah nggak ada. Dan bahkan Nebay udah nggak ada. Menyusul juga dari Yue-nya. Benar-benar agresivitas yang sangat-sangat luar biasa dipertontonkan kepada kita semua. Indonesia 3 poin kill sudah mereka kantongi. Ini akan menjadi modal awal yang sangat-sangat brilian untuk memulai grand final. Ini great investment sih. Ini automatically dari segi pendapatannya juga legit langsung bisa diamankan oleh teman-teman dari timnas Indonesia. Dan kerugian ya, ini kerugian berlipat ganda di early pressure-nya sudah harus terjadi, dan mau tidak mau harus coba untuk ditukarkan. Tapi ini dia yang menjadi satu buah hal yang sering kali ya dari tadi kita udah lihat ya, ketika adanya Assassin berhadapan dengan fighter-fighter series kayak Vival yang gunakan kali ini, nggak akan ada kontestasi di area turtle. Dan ini bakal jadi malapetaka kalau sampai repetitive move-nya nggak selalu bisa membuat timnas Kamboja udah bisa dapetin pertukaran, karena ini jadi keuntungan selanjutnya untuk Indonesia. Ada flicker yang digunakan oleh Chini. Tadi ada Almat Archater, masih belum bisa menjadi combo yang bisa menghancurkan Chini itu sendiri. Vivian hadir, Fumieko selalu berjalan bersama-sama, tidak ada yang saling meninggalkan. Dan bahkan sekarang yang ketinggalan adalah Tegami dari segi levelnya. Vivian sudah hadir lagi, Vivian sudah merusuh kembali, tapi kali ini udah ada bala bantuan dari Yue juga. Bahkan dari Vivian dalam masalah Fear of Destruction gak kena apa-apa. Vivian akan coba untuk di take down. Watch Shadow dan juga Phantom Shuriken sudah cukup untuk membuat dari Vivian terdiam. Tapi balasannya apa? Purple buff yang mahal. Ya, yang tidak pernah cukup adalah satu buah pencurian bagi Vival ya, berkat bantuan, berkat early pressure yang berjalan sesuai skenario dari timnas Indonesia, datang dari Fumieko dan juga Vival. Perjalanan Vival untuk bisa ngambil karya keuntungannya semakin luas lagi sih. Purple buff iya, turtle iya, ditambah lagi platingan sampai habis pun iya. Ini jadi satu hal yang mahal banget buat teman-teman dari Indonesia kita. Dan kalau kita berkaca juga timnas dari Kamboja, mereka lebih butuh waktu lebih banyak lagi sih. Walaupun pace di 5 menit awal buat Tegami bisa make sure ngambil karya jungle-nya juga bakalan berat banget sih jujur. Ya, dan ini dari tadi ya sif-sifan loh dari Fumieko dan juga dari Vivian. Sif-sifan untuk mantau pergerakan dari Tegami yang benar-benar dimatiin terus sama timnas Indonesia. Bahkan walaupun nggak ada Tegami ada pro laner, dan sekarang lihat bagaimana impact besar. Terus blast yang dilakukan, Eternal Guard yang muncul membuat dari Yue, walaupun ada Revitalize yang dibuka tetap tidak membuat dia tidak bisa tumbang. Ditumbangkan oleh timnas Indonesia. Akan sekarang platingan di bottom lane coba untuk didapatkan pula. Harusnya ini kenyang sih Cel ya. Di berbagai arah berhasil dipegang, tapi Moshi Wait. Ada satu Avatar of Guardian, nggak kena siapa-siapa. Dan bener-bener pergerakan dari timnas Indonesia terorganisir sangat-sangat rapi. Turtle berhasil didapatkan, langsung rotasi menuju ke arah atas. Tapi Tegami sepertinya dapetin ke arah orange buff-nya yang dia curi milik dari Vival. Wah, ini mau gak mau sih, mengingat jungler ini 5 menit awal tumpuannya cuma monster jungle. Udah dipegangin dari awal kayak gini juga bakal berat banget buat sosok Tegami ya, untuk bisa ngambil ke area jungle-nya sendiri. Dan itu jadi keputusan yang wise banget buat Tegami, setidaknya ngejar ketertinggalan ya. Gap levelnya di angka 1 tapi mid lane. Oke, mulai ada satu tragedi yang bisa terjadi. Nebay masih ada Pride of Ice, masih ada Flicker untuk menyelamatkan diri. Di Coach Shadow tadi sudah dilakukan di arah bottom lane, ada perpecahan yang terjadi dan sepertinya Chell harus diredam di tangan Moshi.
Yep, Primal World yang dibuka itu mungkin jadi satu perlawanan dari sosok Moshi ya untuk bisa memukul mundur seorang Chal yang mendesak untuk masuk ke area objektif turretnya, dan akhirnya ada poin eliminasi ya untuk nafas tambahan, ditambah lagi tadi disokong dengan adanya true damage dari Thunderbelt juga yang ngebuat damage-nya juga maksimum dari Moshi untuk menghentikan Chal sejauh ini. Tapi bayarannya juga konstan banget sih dari timnas Indo. Karena kalau kita lihat dua outer turret di area sampingnya pun udah bisa mereka amankan. Oke. Dan sekarang lihat bagaimana timnas Indonesia pun masih berjuang mati-matian nih untuk bisa mengamankan game yang pertama. Karena dari tadi agresivitas mereka ini masih sulit untuk diredam. Memang sih dapetin 2 poin kill, tapi mau nggak mau dari Moshi yang tadi dapetin poin killnya, dia harus coba untuk solo kill. Tapi kalau untuk masalah team fight, Indonesia kayaknya masih berada di atas angin. Dan targeting dari Kamboja sekarang, mereka coba untuk makan cell-nya. Mereka coba untuk gimana caranya ngebuat cell-nya ke zoning. Mereka pengen ambil outer turret dari bottom lane, tapi dengan satu katapult aja, aku rasa kayaknya masih belum bisa untuk menghancurkan sisi tersebut. Dan bahkan direspon balik sama timnas Indonesia, Jeremy yang bakal coba untuk dimakan. Iya, bakal dipantau tipis-tipis ya. Dia ngasih space juga buat Yufendi sih. Ini permasalahannya adalah satu-satunya late game dan harapan bangsa Kamboja untuk timnas Kamboja kali ini adalah Yufendi ya. Dan setidaknya tuh jadi awal yang baik juga ya, karena so far dari KDA, dari posisi Yufendi masih dalam posisi yang baik dan masih bisa jadi ancaman terbesar juga kalau Indonesia nggak sampai aware karena Yufendi punya capability. Dan kalau kita lihat juga Chal ini udah mulai harus memperhatikan langkahnya, karena lihat kalau kita lihat Yufendi di area bawah pastinya nggak bakal sendirian, dan ya itu dia keputusan Chal untuk mundur jadi keputusan yang wise banget sih. Karena beresiko banget buat jalanin far lane-nya. Iya, karena belum ada yang bukain map juga sih. Karena dari tadi teman-teman dari Indonesia ada di tengah, tapi Glorious Pathway memaksa Avatar of Guardian defensif dilakukan. Flicker pun juga dari Nebay. Banyak banget source yang keluar dari sergapan lokal timnas Indonesia, menyisakan Moshi mungkin menjadi target yang optimal bakal dikejar, tapi ternyata enggak juga. Moshi masih bisa mundur. Masih bisa reset terlebih dahulu ya, belum di posisi yang aman juga buat kasih respon team fight dari arah Moshi-nya itu sendiri. Dan kalau bicara soal serangan, ini udah nggak seagresif menit-menit awal tadi ya. Belum genap menit pertama pun kita lihat udah ada gangguan, tapi alokasi item yang berani ya dari Tegami. Berbakat kombinasi aja Sky Piercer sudah ada di tangan. Ya, walaupun baru ada 1 poin kill ya dari targetingnya ke arah belakang. Fumeko dengan Raging Sandstorm, nggak ada satu buah Spear of Destruction, tapi ternyata nggak akan dilanjutkan karena Nebay dalam kondisi yang masih cukup aman. Tapi ternyata lihat bagaimana Chini free hit di arah belakang, dapetin satu player dan bakal lihat di arah depannya Yue benar-benar makan semua damage dari timnas Indonesia. Kalau begitu mengerikan, ada Purifier yang digunakan oleh Yui Penny, bakal coba dikejar ke Tornado, masih ada tadi tackle, tapi nggak bisa. Kombinasi Chini benar-benar mematikan. Bahkan Tegami yang kali ini mencoba untuk mengamankan purple buff, langsung diganggu begitu saja di tangan rival. Timnas Indonesia masih mengganas tentunya ya, bagaimana beberapa member tadi harus tewas dari teman-teman timnas Kamboja. Dan bahkan gak cuma hanya objektif dari poin eliminasi saja, mereka pun juga mampu untuk mengkonvert keuntungan lainnya yang melalui 2 turret sekaligus, bahkan hingga dengan adanya objektif dari Lord yang pertama. Dan fokus dari Lord kali ini harusnya udah nggak lagi ke area inner, karena hanya tinggal tersisa 1 inner turret aja, dan base mungkin akan terancam tentunya. Dan kalau kita bicara soal high ground yang dimiliki, ya memang masih ada Nabi, masih ada Yufendi, tapi di posisi yang tidak begitu fit ya dari segi keuangan. Ini pastinya ada concern dari segi itemnya juga yang bakalan jadi satu buah hal yang berat untuk teman-teman dari timnas Kamboja. Karena kalau kita lihat juga dari Indonesia, mereka bermain secara temponya slow but sure, dan tree lining push-nya juga udah mulai mereka coba untuk maintain di Lord yang pertama kali ini yuk. Ya, dengan adanya freeze lane ya, ini mungkin dari Kamboja mereka lagi ketinggalan level cukup jauh. Viva udah level 14, Tegami juga masih level 11. Shadow Kill coba untuk dibuka untuk defensif aja,
Dan Tegami masih belum cukup damage karena damage yang terbagi bukan menjadi pilihan yang baik. Tidak ada shadow kill, tanpa ada quad shadow. Tentu saja Indonesia bakal coba untuk merasak masuk. Bakal lihat bagaimana Chell-nya berikan damage yang cukup besar pada Mosi. Glacier mulai dilakukan, tapi best turret pyramid-nya akan jadi target. Tegami masih belum bisa untuk mendapatkan power spike di momen-momen seperti ini. Yap, itu dia dari tim Kamboja ya, masih memiliki power dengan adanya Nabi dan juga Yufandi yang kalau kita lihat dari set itemnya memang tidak begitu balance dengan matchupnya Chell ya, udah punya item premiernya dari DHS, dari Golden. Bahkan kalau kita lihat dari Yufandi ini baru has claw, satu buah Fury Hammer yang entah bakal mengarah ke arah mana karena Divine Glaive udah di tangan dari Vival dan lihat Tegami. Tegaminya menghilang dan bahkan sekarang Glorious Away, Nebai dalam masalah. Right of Ice sudah ke-trigger tanpa ada pasif, dia akan dikejar oleh Chini juga dan Nebai langsung gak selamat. Umieko dalam keadaan yang cukup terpuruk, tapi Vival tidak ada escape, tidak ada Aegis Sword yang membuat dia bisa pulang. Akhirnya bisa diredam oleh teman-teman dari Kamboja. Bahkan sekarang bagaimana Chell, dia bakal mencoba untuk mencari lagi momentum yang tepat. Tapi sampai sekarang, sampai detik ini, belum ada best turret yang berhasil dihancurkan oleh timnas Indonesia. Buat a defense tentunya untuk Kamboja, dan Indonesia masih harus bersabar lebih lagi ya untuk bermain secara aman terlebih dahulu, karena jika sampai ada mistake-mistake yang terjadi, ini nggak menutup kemungkinan gamenya masih bisa mengarah ya oleh teman-teman dari timnas Kamboja, walaupun dari gold tertinggalnya udah menyentuh hingga dengan 8.000 in total dipegang oleh teman-teman dari timnas Indonesia. Dan nampaknya ada satu buah isu yang bakal kita nantikan juga ya, menunggu 12 detik lagi nih sebetulnya untuk Lord yang enhance ini hadir. Dan dengan adanya Sky Piercer ya, jujur aku masih agak sedikit skeptis dengan satu item tersebut ketika sosok Tegaminya ini selalu dikunci ya, selalu menjadi target operasi yang membuat dia sulit loh jujur untuk bisa ngelakuin finishing di game kali ini. Iya, itu dia tuh. Mungkin tadi dengan dia mau coba untuk shadow kill, dengan dia cukup berani, lebih agresif dengan dia punya ke arah satu Sky Piercer, mungkin itu yang jadi pilihannya ya. Dengan dia berani masuk ke dalam, dengan adanya shadow kill tadi. Cuman masalahnya, karena damage-nya terbagi, jadi nggak ada point kill yang berhasil dia dapatkan kembali. Mau nggak mau mungkin mainin lane jauh lah, itu menjadi pilihan nih bagi teman-teman Kamboja. Mereka juga punya Bruno, dan tinggal kasih spare waktu untuk Brunonya, apalagi udah jadi Berserker Fury. Dan mungkin impact dari Neba yang dari tadi cukup besar ya, ketika dia mengeluarkan Glacier. Berapa kali kita ngelihat defensive manuver dari Kamboja ini jadi lumayan terorganisir, dan ini membuat dari timnas Indonesia agak sedikit lumayan sulit untuk menghancurkan base-base turret yang ada. Dan ya, mereka masih punya dapat kesempatan untuk merajut asa sih dari timnas Kamboja, tapi apakah hal tersebut bisa diberikan seluas itu oleh timnas Indonesia, yang pastinya tidak semudah itu juga untuk diberikan karena Lordnya sudah muncul, dan lihat rombongan wave minion yang di manage yang membuat ya ini jadi satu-satunya space lahan farming juga untuk timnas Kamboja ya, membeli waktunya juga, dimana di perjalanan timnas Indonesia ngambil karya Lordnya, cuman itu yang bisa mereka dapatkan untuk membekali diri terkait defensif yang bakal selanjutnya harus mereka lakukan nih di Lord kedua. Ya, dan ya ini membuat dari teman-teman dari Indonesia full ofensif. Dan ini mungkin ya, kalau misalnya teman-teman sadar dari timnas Indonesia dari group stage sampai sekarang, jarang banget kita bisa ngelihat timnas Indonesia kehilangan inner turret. Sekalinya kehilangan inner turret, itu dalam kondisi berarti mereka lagi kalah. Dan itu tadi terjadi ketika berhadapan dengan Mesir di game pertama. Sejauh ini mereka cuma kehilangan satu outer turret dari bottom lane, menandakan bahwa rotasi mereka di early-nya yang sangat-sangat luar biasa banget. Dan sekarang mereka udah menggiring Lordnya di arah tengah, bahkan dengan adanya satu Abyss Walk yang dilakukan oleh Chell, ini membuat satu pressure balik dengan adanya satu buah Glorious Away yang mulai dioptimalkan, mencoba untuk memberikan pressure dengan base turret di arah bottom lane yang sudah mulai hancur. Worthy, tapi ternyata damage juga masih belum bisa untuk memberikan pressure ke arah timnas Indonesia. Base turret sudah tidak ada. Raging Sandstorm dari Umieko memberikan tekanan demi tekanan, tapi dengan adanya Avatar of Guardian malahan sekarang keadaannya berbalik. Shutdown diterima dan Viva menjadi korbannya, menyisakan Chell sendirian. Dia mendominasi Indonesia, tiba-tiba lenyap dalam waktu detikan saja.
Wow, itu dia defense menyala dari timnas Kamboja yang menolak untuk dikalahkan oleh teman-teman dari timnas Indonesia, membuat akhirnya ada kembali asa yang bisa dirajut. Ini dia yang tadi sudah dibahas, yang bagaimana dengan adanya upaya serangan yang mau diberikan oleh timnas Indonesia ternyata mampu untuk bisa dijawab oleh peranan dari damage continuous Yufendi yang jujur ini udah mulai bisa catch up, yang udah mulai bisa menjadi ancaman terbesar oleh Indonesia tim. Dan secara dari segi posisi hanya terpick off satu kali, ini menandakan bahwa Yufendi punya posisi yang sebetulnya bagus ya di 14 menit game berjalan. DHS sudah di tangan, dan mungkin concern selanjutnya dari timnas Indonesia udah bisa langsung mengunci terlebih dahulu karya Yufendi untuk winning condition selanjutnya. Karena kalau kita ngomongin karya Lord memang advantage-nya melimpah. Tapi kalau misalnya sampai terjadi lagi 4 pemain mereka hilang yang menandakan damage-nya udah mulai bisa ngejar, ini bakal jadi ancaman terbesar dan batu sandungan sih untuk teman-teman dari timnas Indonesia. Sabar Indonesia, sabar. Semua yang udah diusahakan dari awal masih bisa untuk dikembalikan. Hati-hati Kamboja. Mereka bisa dengan high ground defensifnya bisa membalikan itu semua. Kesabaran untuk timnas Indonesia harus kita dukung. Tapi lihat bagaimana sosok Tegami yang bakal coba untuk dihajar begitu saja. Win of Nature menyelamatkan nyawa dari Chell dan bakal solo kill. Spiro bisa dengan connect dan lihat bagaimana sosok dari Chell terlalu berlebihan gerakannya dan akhirnya bisa ditumbangkan. Bakal ditukar dengan adanya satu Breath of Ice yang menyala dari Nebai. Hilang tuh dan Nebainya. Mosi bakal menjadi target berikutnya. Di shutdown di tangan Vival. 1 ditukar 3. Wow, ini pertukaran yang tidak begitu adil. Kita melihat langsung ya, 2 pemain tersisa serentak mengurungkan niatnya untuk maju ke arah depan dan memilih mundur setelah melihat adanya rombongan wave minion yang sudah mulai muncul dari teman-teman timnas Kamboja. Ini paket yang tersisa membuat teman-teman dari Indonesia, walaupun mereka menang dari segi kuantiti ya, tidak ada Chell. Ini juga jadi salah satu isu mengapa mereka langsung mengarah ke area objektif load, terlalu beresiko. Lagi-lagi menjadi tingkat disiplin yang tinggi juga untuk Indonesian team. Walaupun Spear of Distraction udah connect dan bakal di follow up hanya untuk bisa jalan cepat juga nih untuk Chell-nya masuk ke area team fight selanjutnya. Iya. Dan itu benar-benar jadi momen supaya Chell bisa ikut cepat hadir ya. Lord kembali didapatkan oleh timnas Indonesia. Tekanan lagi diberikan oleh timnas Indonesia menuju ke arah Kamboja. Sabaran, fokus, jangan terlalu terburu-buru untuk nge-end. Bisa menjadi jawaban untuk timnas Indonesia. Karena tadi di last war ketika ada Lord, sangat terlihat bagaimana timnas Indonesia sepertinya sedikit terburu-buru untuk melakukan end game. Dan sekarang Fumeko punya Flicker, punya Reading Sandstorm. Vivian, dia punya Revitalize, dia punya ke arah Glorious Fairway. Mulai dibuka, Mosi dalam masalah. Viva udah siap membackup. Tegami di arah belakang, dia nggak ada bayangan, dia nggak ada Cloud Shadow. Dan dia mencari momentumnya. Cloud Shadow dibuka, menuju ke arah Viva. Chain yang dikeluarkan, masih ada Revitalize, masih ada Witness Turret yang akan menjadi target operasi. Walaupun Fumeko menjadi korban pertempuran. Dan lepas benar Yue. Lagi dan lagi Foxit dari Chell benar-benar mematikan, menyisakan Tegami dan juga Nebai. Walaupun Cini yang menghilang, tapi lihat bagaimana Viva fokus ke arah base. 1-0 di babak Grand Final. Indonesia mengungguli Kamboja. Another game dramatis dipertontonkan tentunya untuk timnas Indonesia yang berhasil kembali merebut 1 poin kemenangan atas Kamboja di game kita yang pertama. Sempat terjegal di perjalanan mereka untuk mengeksekusi strike forward di Lord pertama, tapi butuh Lord kedua nampaknya untuk teman-teman dari Indonesia bisa mengunci jalannya setup defense tempat dipersiapkan oleh teman-teman dari Kamboja tim kita kali ini. Dan balik lagi, kita bermain dengan format best of 3 series dan masih banyak hal yang terjadi, tapi setidaknya kita udah mulai dapat boostingan lagi nih untuk Indonesia dengan adanya 1 poin. Nah, 1 poin kill, 1 poin yang berharga yang diciptakan oleh timnas Indonesia, 1 poin yang membangun asa harapan kita. Tinggal 1 kemenangan lagi di game kedua, itu akan membawa Indonesia menjadi juara di ISF World Esports Championship. Tapi membahas bagaimana early pressure, kombinasi Vivian, kombinasi bersama dengan adanya Fumeko itu benar-benar jawaban. Membuat tadi Tegami langsung hilang, karena itu dia ya. Ketika level 1, Hayabusa nggak ada escape mechanism, nggak ada Quad Shadow, ya ini bakal dikejar terus-terusan, ditempelin sama yang namanya Vivian.
kena ring of punishment, itu jalannya slow banget, dia nggak bakal bisa kemana-mana. Belum lagi impact dari adanya Desert Tornado, damage di awalnya udah ada. Ya ini membuat tadi Tegami langsung bisa di fall off. Dan memang dari situ turning point untuk Indonesia sangat-sangat luar biasa sekali. Dia bisa, teman-teman dari Indonesia kita bisa untuk lebih dapetin objektifnya, teman-teman Indonesia kita bisa untuk rotasi lebih lancar lagi, nggak ada turret-turret yang benar-benar rontok, kecuali mungkin di arah bottom lane tadi ya. Dan sisanya cukup owning dari Indonesia tadi. Kita lihat cara highlightnya di Cipi, silakan dibahas. Oke, ya ini dia ya. Bagaimana visualisasi ya dari highlight untuk game kita yang pertama ya. Bagaimana belum genap menit pertama kaki dari Tegami udah digenggam erat oleh combo wombo ya. Ini definisi ketempelan dua pemain sekaligus. Ya walaupun memang ada perlawanan-perlawanan yang berarti, tapi ya pertukaran yang didapatkan dari perlawanan tersebut tidak begitu worth it karena selalu ada repetitive move yang untungnya tuh besar banget dari timnas Indonesia. Setiap kali ada poin eliminasi itu pasti bakal sepaket dengan adanya objektif turret, objektif netral turtle, perfect bahkan turtle-nya pun diamankan. Dan kalau kita bicara objektif netral harusnya ini 0 percentage sih, karena nyaris banget gak ada ke serangan-serangan maksimal yang bisa membuat Tegami masuk dengan aman di objektif rebutan turtle ataupun lordnya. Dan ini kalau kita ngomongin karya bagaimana teman-teman dari Indonesia, ya kita tahu betul mungkin mereka menggebu-gebu ya untuk bisa mengeksekusi dan straightforward ambil kemenangan melalui Lord pertama. Tapi ya tidak berfokus ke Yuvendi. Ini sempat menjadi momen min satu jantung sih, karena aku pikir tuh jadi turning point. Tapi out of nowhere Indonesia ternyata masih bisa mengatasi hal tersebut dengan sangat-sangat bijak, yang buat akhirnya mereka butuh 17 menit ya setidaknya. Ini game yang keras untuk bisa mereka amankan di game yang pertama. Yap, 17 menit berjalan, waktu yang lumayan cukup panjang juga bagi teman-teman Indonesia dan juga Kamboja. Tapi ngelihat bagaimana sebenarnya yang punya potensi benar-benar bersinar tadi Cini sih. Berapa kali dia bikin momentum yang berbahaya banget. First splash yang dia keluarkan ini mengganggu pergerakan dari teman-teman Kamboja, sehingga damage yang masuk mungkin dari Chell atau mungkin dari Vival itu bisa lebih optimal. Apalagi kalau ngomongin dari segi item, ya Vival yang dari awal udah bener-bener owning ya. Bahkan dia level 3 di saat Tegami masih level 1. Ya jelas dari poin itemnya bakal lebih mumpuni. Walaupun memang sempat disusul sama Tegami ketika dia dapetin poin shutdown. Tapi itu gak bertahan lama, karena Tegami juga yang harusnya dia bisa untuk melakukan speed boost. Dia udah punya Hunter Strike, udah punya ada tambahan movement speed. Dia punya Blade of Despair, bahkan item yang cukup mahal di physical. Ternyata itu gak berjalan juga karena teman-teman yang lain ya dipres habis-habisan sih. Iya, dipaksa untuk ngikutin alurnya ya sama timnas Indo tadi, yang membuat permainan plan B-nya ya mungkin untuk nge-maintain farlane-nya juga gak terjadi karena minimnya dari segi research damage yang bisa ditorehkan. Mungkin ini yang membuat akhirnya teman-teman dari Kamboja jadi di posisi yang serba salah banget. Bahkan setelah dapetin karya 4 poin eliminasi pun ya kita lihat ada mau coba pertukaran kan tadi di area karat-karatnya. Tapi ya